Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dua ayat dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala ayat yang ke-19 dengan 20. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumat wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Setelah di ayat yang sebelumnya mereka orang munafikin dimisalkan dengan seorang yang minta dinyalakan api, disebut oleh Ibnu Qayyim dengan matharun nari, kelompok yang pertama dari munafikin, yang mereka awalnya beriman kemudian kafir. Yang kedua, ini mathal ma'i, atau seperti hujan. Sayyib itu hujan minas sama, yang datang dari atas. Sama itu tidak mesti langit. Sama artinya ulu. Dan hujan dari atas, bukan dari langit. Fi yang padanya ada zulumatun, ada kegelapan-kegelapan. Ini pun jamak. Kegelapan-kegelapan di sini, yang pertama zulumatul lail, kegelapan malam. Yang kedua zulumatus sahab, gelapnya awan. Yang ketiga dhulmatul matar, gelapnya hujan yang deras sehingga membuat gelap. Wa ra'dun wa barq, yang terdengar padanya suara yang keras, guntur, wa barqun, dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Ya, barqun yani kilat. Mereka pun yakni orang-orang yang munafikin yang dimisalkan dalam pemisalan ini dengan turunnya hujan. Orang-orang yang ketika turun hujan mereka meletakkan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, minas sawa'iq, dari sebab. Min di sini sababiyah, min bermakna sebab, karena sebab petir-petir yang ada, hadaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi orang kafir. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Allah Maha Kuasa
walaupun dengan tanpa adanya petir tersebut untuk binasakan mereka. Satu bentuk kebodohan mereka adalah berupaya untuk tidak terkena petir dengan memasukkan telunjuk atau jari ke telinga. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, dan hampir-hampir saja kilat itu menyambar mata-mata mereka sehingga menjadi buta. Kullama dha'a lahum masyaw fi, setiap kali cahaya menerangi mereka pada berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qaum, ketika gelap meliputi mereka, mereka pun berhenti berdiri. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, kalau Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka tanpa adanya guntur kilat. Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Syaikhul rahimahullahu taala berkata, kata beliau, au qasayyibi minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun. Sayyib di sini yakni Al-Qur'an. Fihi dhulumatun, dhulumat yang ada, dhulumat itulah kalbunya orang-orang munafik. Hati orang munafik penuh dengan kegelapan. Sehingga walaupun Quran turun tidak bermanfaat bagi mereka. Wa ra'dun, ra'dun yakni kata beliau rahimahullahu taala adalah wa'id. Ancaman-ancaman dalam Al-Quran. Ancaman-ancaman dalam Al-Quran di sisi orang-orang munafik itu seperti guntur yang dahsyat suaranya. Wa barqun itu adalah wa'id, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah dalam Al-Quran bagi orang munafik itu seperti kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadral maut. Ya, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka, jari-jari telinga mereka karena petir, takut mati. Ini bentuk kebodohan mereka. Seperti ya binatang yang ketika hendak diburu, dia hanya menyembunyikan kepalanya di timbunan padang pasir dalam keadaan sebagai badai terlihat. Tidak bermanfaat. Allah muhitun bil kafirin. Seperti Ibnu rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan ini terkait dengan munafikin yang lam yu'minu aslan. Kalau yang pertama, yang masalul ma'i atau masalul nari, yang dimisalkan dengan orang yang minta dinyalakan api, sehingga kita sebutkan tadi siang cahaya iman sempat ada pada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka awalnya beriman. Seperti dalam surat Al-Munafiqun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru wa tubi'a ala qulubihim. Itu kelompok yang pertama. Awalnya mereka beriman. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, kemudian mereka kafir. Wa tubi'a ala qulubihim, tutuplah kalbu mereka menjadi munafikin.
Adapun ini, kelompok yang kedua ini adalah yang tidak pernah beriman sama sekali, seperti Yahudi yang ada di Madinah, yang ketika datang Rasulullah SAW mereka takut. Di satu sisi mereka tetap ingin kedudukan mereka terjaga, di satu sisi mereka takut kalau tidak menampakkan Islam, iman, akan ditumpahkan darah mereka, sehingga mereka pun menampakkan diri beriman padahal tetap di atas kenifakan. Dan ini yang dimisahkan dalam ayat ini. Ini ayat terkait dengan kelompok kedua dari munafikin yang tidak pernah beriman sama sekali, seperti Yahudi di Madinah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari faedah ayat ini, yang pertama, tahdidul kufar. Ini adalah ancaman bagi orang kafir. Bi anna Allaha muhitun bihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Tidak ada yang bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, annal barqa syadid yakhtaful basar. Kilat yang dahsyat itu bisa menghilangkan pandangan. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa lihadza yunhal insanu an yanzura ila al-barqi hala kaunis sama tabruqu li'alla yukhtafa basaruhu. Ini faedah dari beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu dilarang seseorang melihat ke kilat, ya, ketika ada terlihat di atas ada kilat, dilarang melihatnya supaya tidak menyebabkan, ya, hilangnya pandangan dia. Yang ketiga, anna min tabi'atil insan, di antara tabiat manusia, ijtinabu ma yuhlikuh, dia berusaha untuk menjauhi sesuatu yang membinasakannya. Wa idza adlama alaihim qaumu, ketika gelap mereka berhenti, karena akan sebab menjadi kebinasan mereka. Tabiat manusia akan menjadi perkara-perkara yang membinasakan. Yang keempat, rahimahullah wa ta'ala, minha itsbatul masyiatillah, menetapkan dari masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki terjadi tidak akan terjadi. Sehingga Allah berfirman, walau sya'allah, kalau Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, walaupun tanpa ada kilat, tanpa ada petir, tanpa ada guntur. Walau sya'allah la dhahaba bisamihim wa absarihim. Yang kelima, faedah penting juga kata beliau rahimahullah, sehingga annahu yanbaghi lil insan an yalja ila Allah azza wa jalla an yumatti'ahu bisam'ihi wa basarihi. Sehingga sebaiknya bagi seseorang untuk meminta kepada Allah. Hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dengan pandangan dan pendengarannya. Di dalam doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh muhaqqiq, ini hadisnya disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Hasan Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Syekh Al-Albani Hasan, iya, Rasul berdoa, mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah kesenangan, kenikmatan kepada kami dengan pendengaran-pendengaran kami dan penglihatan-penglihatan kami serta kekuatan kami, ma ahyaitana, selama kami hidup. Selama hidup
minta agar tetap baik ya pandangannya, melihatannya, kekuatannya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tentunya dari ayat ini menunjukkan nama di antara nama Allah adalah Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala Qadir dan Allah Subhanahu memiliki sifat qudrah. Allahu a'lam bishawab.